Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, Salamun Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Pada sore kali ini
Saya berada di sebuah tempat bersejarah, tempat yang penuh dengan sejarah-sejarah tentang Patih Gajah Mada atau Raden Djokomodo. Dan saya akan menuju ke Sendang Sidowaya yang berada di Desa Blawirjo, Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Ikutin saya ya, selanjutnya ke tempat lokasinya Sendang Sidowaya. Konon sendang ini tempat ari-ari Patih Gajah Mada dicuci. Sahabat jelajah Raden Majapahit, saya udah tepat di Sendang Sidowaya, tempatnya Patih Gajah Mada, ari-arinya dicuci dulu di sini. Ikutin saya ya ke sono ya. Sahabat jelajah Raden Majapahit, ini Sendang Sidowaya, yang cerita atau fakta umumnya di daerah sini bahwa sendang ini, mata air ini dulu ini pernah dibuat mandi masa kecil Patih Gajah Mada atau Raden Djokomodo. Ari-arinya dulu pernah di sini, dan di sini disebut masyarakat sekitar atau umumnya ini Sendang Mbah Sidowaya. Di sini. Lalu dari kemistikan keangkerannya di sini sangat luar biasa energinya ya. Kalau saya rasakan di sini yang menunggu atau menjaga di sini adalah seorang resi yang zaman dulu pakaian putih ya, dan ada pengawalnya sosok ular besar yang menjaga di sini ya. Kalau saya rasakan sendiri. Lalu dari segi gaibnya, mungkin saya akan mengorek-ngorek lah sejarah tentang Sendang Sidowaya ini. Akan dari segi gaibnya, semoga dapat mengasih informasi tentang sebuah Sendang Sidowaya ini. Apa benar sendang ini dulu, zaman dulu ini dibuat mandi waktu kecil Patih Gajah Mada. Dan mudah-mudahan sosok di sini dapat masuk ke tubuhnya Kang Maro, mungkin di tempat saya, karena tempatnya di sini tidak memungkinkan ya. Mudah-mudahan banyak mengasih informasi sosok yang di sini ya, apa yang terjadi atau apa benar ini peninggalan Dewi Andongsari, Bunda Patih Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Salam Hun Sastiastu, nama budaya, salam leluhur Majapahit. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan hingga saat ini, rezekinya mengalir terus deras. Dan pada kesempatan malam ini saya banyak ditemenin selaku mediator Kang Maro, Mas Gendos, Mas Zeni, dan banyak request dari teman-teman khususnya daerah Lamongan. Kita ini disuruh mengungkap sebuah sendang Sidowaya yang tepat lokasinya ini berada di sebuah dusun Cancing, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Dan kemarin saya udah memvideo tempatnya, sangat hawa-hawa misteri sangat kental di situ ya. Dan dibalik keindahan sendang Sidowaya itu, siapa sangka banyak menyimpan misteri-misteri sejarah, terutama sejarah orang yang terkenal di Majapahit, Patih Gajah Mada. Dan cerita dari warga sekitar atau penduduk umumnya di Lamongan bahwa di sendang Sidowaya itu tempatnya untuk mencucikan atau membersihkan ari-arinya Patih Gajah Mada dan buat mandi keperluan sehari-hari ibundanya Patih Gajah Mada, yaitu Ratu Dewi Andongsari. Lebih dikenalnya di Majapahit, beliau ini Ratu Tribuaneswari. Beliau ini adalah selir dari seorang pendiri Majapahit pertama, yaitu Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya. Dan saya sebagai orang Lamongan ingin mengetahui tentang sejarahnya sendang atau mata air ini, karena mata air ini tempatnya orang terkenal dan orang yang membawa Majapahit menjadikan kerajaan terbesar di Nusantara. Dan apa benar sendang Sidowaya ini tempatnya mencucikan ari-ari Patih Gajah Mada? Dan saya kemarin ke sono, banyak orang yang ziarah ke situ khususnya mencari keweruh, mencari keilmuan di sendang Sidowaya. Dan tujuannya orang itu masing-masing setiap saya ke sendang Sidowaya kemarin. Dan kalau dari segi misteri, dari segi goibnya, di sendang Sidowaya ini dijaga seorang sesepuh atau seorang empu, kalau saya rasakan sendiri ya sahabat teman. Dan mudah-mudahan saya ingin mencari informasi dari segi goib untuk menarik sosok yang berada di situ ke tubuhnya Kang Maro. Mudah-mudahan dapat mengasih informasi tentang sendang Sidowaya. Dan apa benar sendang ini dibuat mandi waktu Patih Gajah Mada kecil? Dan konon atau bukan konon, cerita dari penduduk sekitar, bila Bupati pertama Lamongan, Mbak Ronggo Hadi, atau yang bergelar Mbak Surajaya ini pernah mandi di sendang Sidowaya. Nah, tertariknya itu, dan kita langsung memasukkan sosok yang berada di sendang Sidowaya. Mudah-mudahan dapat mengasih informasi apa yang terjadi di sendang waya zaman-zaman itu, siapa yang membangun ini. Siap Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya panggil sosok yang menunggu sendang Sidowaya untuk masuk ke tubuhnya Kang Maro. Hanya ingin mencari informasi tentang seorang yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Saya hanya ingin mengasih informasi dari segi goibnya, penunggu yang berada di sendang Sidowaya masuk ke tubuh Kang Maro. Bismillah, masuk.
sosok yang berada di Sendang Sidowaya masuk ke tubuh Kang Maro, yang bisa menceritakan tentang Sendang Sidowaya. Yang tidak bisa jangan masuk ke tubuh Kang Maro, yang bisa menceritakan tentang Sendang Sidowaya masuk ke tubuh Kang Maro, masuk lebih dalam, masuk. Inau min Sulaiman, Inau min Sulaiman, masuk, masuk, masuk lebih dalam, pinjam raganya, pinjam. Sahabat, saya akan mengunci tempat ini karena di sini banyak sosok-sosok di luar itu mengganggu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Maaf, saya menarik panjenengan dengan paksa, Mbak. Ucul mana kan? Ucul. Sahabat, ini sosoknya keluar ya? Kenapa kan keluar? Nggak mau dia, nggak mau cerita gitu. Iya. Langsung lepas ya. Lepas. Langsung tak kunci oleh ini. Ini tak kunci jobol. Sahabat, ini apa sosoknya keluar ya? Apa yang sama rasakan? Ada jadi. Otaknya udah kelar. Loh. Mules sebulan hubungin utang lar, aduh. Ini sahabat nih perutnya sakit. Gak gelem. Bak plong langsung Keluar sendirinya ya. Coba kanan. masih dipaksa. Gede banget kali. Lihat nih. Sahabat, kita coba menarik sosok yang lain ya, karena sosok ini udah masuk keluar lagi ya. Sosok yang bisa mengasih informasi tentang Sendang Sidowaya masuk, yang bisa mengasih sedikit cerita-cerita di Sendang Sidowaya masuk, 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 lebih dalam, masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Maaf, assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, saya menarik panjenengan dengan paksa. Saya tidak berniat jahat. Ini dengan siapa Eyang atau Mbah? Oke, alhamdulillah. Saya tidak berniat jahat untuk menarik panjenengan. Saya hanya ingin mencari informasi. Apa Anda bisa menceritakan tentang Sendang Sidowaya? Panjenengan sinten? Kula sebagai anak cucu nih Eyang Patih Gajah Mada. Saya udah izin kepada Mbah Sidowaya. Saya hanya ingin tahu tentang Sendang Sidowaya, Mbah. Kok banyak mitos-mitos katanya di Sendang Sidowaya ini tempat mencucikan ari-ari Patih Gajah Mada. Atau lebih tepatnya Eyang saya sendiri, Mbah. Oke, bener nih, Mbah. Saya tidak bermaksud untuk menjahatin yang ada bangsane panjenengan, Mbah. Ngapura nih. Kalau boleh tahu panjenengan ini sinten asmane, Mbah? Sinten asmai panjenengan? Boten. Sakit. Nggih. Yang rahasia, Mbah, jangan diceritain. Saya hanya cuma ingin yang cerita dari warga sekitar itu apa bener gitu loh, Mbah. Kenapa, Mbah? Sosok yang tadi pertama beliau ini siapa? Kok tiba-tiba siapa sosok yang tadi, Mbah? Ular. Oh, kenapa, Mbah? Kok jenengan niki? Kenapa? Ada yang nyerang?
enten apa kok ngapurane Mbah? Enten sampun der kawula kangge mlebet niki. Oh. Jadinya terus sampean keluar tadi, Mbah. Terus panjenengan niki udah berapa lama, Mbah, mengguni Sendang Sidowaya? Sudah lama. Ngapura nih, Mbah, bahasanya lebih besar saged, Mbah, nggih. Biar kula dapat komunikasi dengan lancar, Mbah. Dari raja yang kedua. Di situ, Mbah. Terus sampean ini apa tugasnya menjaga Sendang Sidowaya ini, apa tugasnya? Hanya sekedar menjaga. Apa yang panjenengan jaga di Sendang Sidowaya itu, Mbah? Banyak. Apa pusaka? Terutama harta. Harta yang sampean jaga. Dari peninggalan siapa itu, Mbah, kalau boleh tahu? Dari rampasan raja-raja yang sebelumnya. Oh. Berarti panjenengan nih duluan mana? Sendang Sidowaya sama panjenengan? Kula Duluan panjenengan. Terus kenapa Sendang Sidowaya kok dinamakan Sidowaya, Pak? Kenapa, Pak? mergo kuwi jeneng Ngapura nih. Kalau rahasia jangan diceritain, Pak. Betul saged. sakit. Sidowaya niku Nggih. tandane kerajaan moco. Wis wayahe gedhe. Lan nanging amung seketap. Ora suwe runtuh, wis wayahe. Mergo kuwi dijenenge Sidowaya ben padha eling. Berarti bener leres nih, Mbah, ceritain masyarakat sekitar bahwa Sendang Sidowaya itu buat mencucikan ari-ari Patih Gajah Mada, nggih. Ya, Bener. dacar Simbo. Simbo borak-balik. Sidowaya iku Nggih. kangge njujung derajat. Sampai kapan, Mbah, Patih Gajah Mada kecil itu mandi di situ, sampai umur berapa, Mbah, kalau boleh ngertos? Kula sebagai putu nih. 20 tahun. Sampai 20 tahun itu masih mandi di situ, Mbah. Ya, Di Sendang Sidowaya, Mbah. saben lintang rena wengi. Kelap-kelip lintang wulan. Kalau boleh tahu nama kecilnya Patih Gajah Mada niku sinten, Mbah? Dengar, Mbah? Boten saged Oh, boten. dijelasake. Amung kangge julukan mawon. Ki Raden Jogomodo. Raden Jogomodo. Enggak, iku julukane. Terus kata apa bener, Mbah? Bupati pertama Lamongan Baronggo Hadi itu katanya mandi di situ, Mbah. Sebelum pelantikan menjadi Bupati Lamongan pertama. Leres niku nggih. Itu Sebelum nggih. sedur dia menyalonkan dewe. Niku mandi kono. Terus Nang setelah dadi nggih. Lali. niku mandi ning kono amung sepisan. Oh. Berarti kok ini, Mbah, setiap pemilihan bupati pertama Lamongan sampai sekarang kok kalau yang duluan ke daerah Sendang Sidowaya itu kok jadi, Mbah? Kenapa, Mbah, itu? Yang dulu ke situ gitu. Seperti harinya dari bangsa kerajaan Mojopahit. Perjanjian dulu, Mbah. Sudah saatnya naik. Itu kemarin ya, maaf, Mbah. Saya ke situ kemarin, panjenengan tahu, Mbah? Mboten. Di situ kan banyak orang tirakat, orang aneh-aneh ya, Mbah, ya, di situ ya. Nanging putus salah. Maksudnya dalam arti salah niku napa, Mbah? Enten hawa nafsu. Oh, berarti orang yang ke Sendang Sidowaya itu ada yang minta aneh-aneh, Mbah? Ya, hanya tujuan pribadi masing-masing. Bukan hanya mencari yang sebenarnya jadi diri. Mengikhlaskan untuk hidup di dunia ini. Nggih, nggih, nggih.
Nggih ngapura nih Mbah, kula menarik panjenengan saya sebagai anak putu Mbah nggih. Nggih. Kula cek tugasaken kangge ngrawat, kangge bidik. Nggih. Kok ana sing bener. Berarti pas panjenengan pas Patih Gajah Mada kecil itu di situ mandi sampean ngertos nggih Mbah nggih. Kula ngertos. Apa sampean pendampingnya mboten? Apa yang beliau lakukan waktu mandi di situ, Mbah? Puasa atau gimana, Mbah Patih Gajah Mada itu? Semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan. Iya. Saya yang membimbingnya dari kecil. Panjenengan yang membimbing Patih Gajah Mada. Nonton ya lewat Jimbo Rawari. Mbok Rondowari, Bang. Itu ibunda angkatnya ya, Mbak ya, yang berada di Modong. Mengajari banyak hal. Terus apa bener, Mbah? Patih Gajah Mada ini memiliki kesatria yang tidak mempan oleh senjata apapun tajamnya itu. Iya, bener itu, Mbak. Ya, karena harus ikhlas hidup di dunia ini. Dia itu mengabdi untuk Majapahit nggih, Mbah nggih. Kawan terima nangis sekabian iku amung siji Nggih. Raden Cokomodo Nggih. ilmu utamane Nggih. iku hawa nafsu Nggih. sing dadi tiang utama hawa nafsu sekabehane bakal kedadian bener apa sing ora pengini bener. Terus gini, Mbah, seandainya di situ ada orang yang apa yang tidak bangsane panjenengan tidak sukai itu apa, Mbah? Misalkan ada orang ke situ itu apa yang tidak disukai oleh bangsane panjenengan, Mbah? Dari bangsa kami hanya senang Senang apa, Mbah? dengan senang hati menerima tamu. Di situ, Mbah. Nanging urusan dadi orane Nggih. sing pokok karepke kula mboten ridhoi. Nggih. Terus katanya di situ itu apa kalau ada orang kena sihir, kena santet dimandiin di Sendang Sidowaya sembuh, Mbah. Apa bener niku, Mbah? Bener. Lewat pelantara air itu gitu, Mbah. Nggih. Kersane pangeran nggih, Mbah nggih. Nanging akeh syarat. Napa syarat niku, Mbah? Syarat Nggih. ana sing bimbing ngomong kula. Aing kabeh beda-beda syarat. Apa, Mas? Sama enggak? Terus di situ siapa, Mbah, penguasanya di Sendang Sidowaya itu, Mbah? Ngapurane. Penguasa intinya di situ, yang sesepunya gitu, Mbah. Jenengan, Mbah. Terus sosok ular itu siapa, Mbah? Hanya dari selir-selir dari raja. Sosok ular itu, Mbah. Iya. Untuk merawat, Nggih. mengharumkan. Terus pas saya ke situ kemarin panjenengan tahu saya, Mbak? Lihat saya enggak? Kemarin saya ke situ. Hanya mengenal saja. Mengenalnya gimana, Mbak? Mengenal saya. Lewat dari aroma. Maksudnya dalam arti mengenal saya aroma itu seperti apa, Mbak? Ngapurane. Dari ilmu ada tingkatan-tingkatan aroma. Nggih, seperti apa aroma niku, Mbak? Ngapurane. Aroma wewangian sangat pekat. Nanging mung sedikit. Niku aroma. Lan ono saka warna. Nggih. Tapi saya kan kemarin niatnya ke situ kan tidak mengambil apa yang tidak hak saya, Mbak, di situ. Saya hanya niatnya silaturahmi ke situ, ziarah ke tempat bersejarah tentang yang saya Patih Gajah Mada, Mbak. Kalian Mbak, kula mboten kenal jenengan, Mbak.
Kula pun ngertos. Pun ngertos. Sing jaga ten dhuwur nggih. Ngapurane nggih. Kula lancang apa nyeluk jenengan narik jenengan ngapurane sing kathah nggih. Ngapurane ben niki lho Mbah, ben cerita-ceritane sing tiyang mriku niku mboten aneh-aneh njaluk sing aneh-aneh ngoten lho. Ben didongaaken sing mriku saling menghormati nggih. Wujude jenengan iki napa Mbah? Resi. Terus selain panjenengan ada sosok apa aja Mbah di Sendang Sidowaya niku Mbah? Banyak. Apa Mbah? Banaspati nggih enten nggih. Kata Itu ada. nanging iku utama kangge spiritual. Oh, yang minta aneh-aneh di situ di Sendang Sidowaya gitu. Selalu dilihatin api. Kalau di situ selalu dilihatin api. Itu yang menjaga di situ semua, Mbak. Ya, Oh, berarti sosok-sosok ular yang saya lihat kemarin di situ itu perempuan itu siapa, Mbak? itu selir-selir dari bangsa kami. Oh, seluruh dari bangsa panjenengan. Terus di situ apa, Mbak, yang tidak boleh, terus yang sama bangsa panjenengan yang tidak boleh, yang sama bangsa panjenengan apa? Melakukan hal-hal yang buruk Melakukan hal yang buruk itu seperti apa, Mbak? seperti berzina. Di situ memang ada Mbak yang berzina. Kok di mana Mbak yang berzinanya di tempat Sendang Sidowaya kok sampai berzina ya? Ya, Di mana Mbak? Dulu pernah ada. aduh, Sepasang atau gimana? Atau orang sepasang menjalankan ritual. menjalankan ritual di situ sampai berzina, Mbak? Ya, Terus dia itu apa? Apa yang bangsa panjenengan yang pas dia lakukan berzina itu apa yang panjenengan lakukan, Pak? bangsa kami mewujudkan diri. Mewujudkan diri. Astagfirullah. Sampai berzina gitu, Mbak. Terus sampai sekarang masih hidup nggak orangnya yang berzina itu? Masih hidup. Apa tujuannya itu berzina di situ itu? Ingin memperkara harta. Oh, di situ ada kekayaan, Mbak. Terus lewat berzinanya itu dia mendapatkan kekayaan itu, Mbak. Ya, Siapa yang menurutin kekayaan itu, Mbak? Siapa? dari bangsa kami juga. Siapa itu? Bangsa ini, sosok kera. Tapi bangsa panjenengan tidak suka pas waktu itu berzina itu. Ya, Itu berkali-kali atau gimana, Mbak? Ngapurane. itu hanya pertama kali. Tahun berapa itu, Mbak? Maksudnya zaman apa itu? Zaman kerajaan? Sudah dari dulu. Dari kerajaan. Apa yang sampai wujudin ke orang yang berzina di situ itu? Hanya sebatas kain putih yang menjulur panjang ke atas setinggi pohon. Menutupin bajunya itu, Mbak. Tapi pas saya di situ kemarin tuh ada orang kawero atau mencari ilmu di situ sampai 4 bulan 5 bulan di situ ya, Mbak ya. Dari Jawa Tengah kemarin tuh ada 2 Mas yang di situ itu. Terus ada yang mendapatkan pusaka di situ, Mbak. Atau Ada terutama Wusi Kuning. besi kuning. Banyak orang yang ingin menjaga badan, Maksudnya menjaga badan seperti apa itu, Pak? menjaga diri sendiri dari mara bahaya. Lewat air itu. Iya. Terkadang ketika dia meritual, Nggih. bangsa kami mengasihi Wusi Kuning untuk kekebalan tubuh. Seperti apa ritualnya di situ biar mendapatkan besi kuning itu, Pak? Tirakat Puasa putih mutih di situ. Bangsa Anda yang nurutin atau Anda sendiri, Pak? dari bangsa kami. Nah, pas saya ke situ kemarin ada nggak, Pak, yang nggak suka kepada saya atau marah kepada saya? Tidak ada. Tidak ada yang marah. Iya. Karena tujuan saya baik di situ kemarin ya, Pak ya.
Saya ingin mencari keberu tentang sejarah leluhur saya yang Pati Gajah Mada, Pak. Ada pesan nggak, Mbak, buat maksudnya orang ke situ gitu, Mas ya? Apa pesannya buat orang yang main atau ziarah ke situ, atau apa pesannya, Pak? Joko hawa nafsu. Jaga hawa nafsunya. Oke. Seperti apa menjaga hawa nafsu itu? Kabeh niku ora kudu dadi. Oh, tuh Amung sepatese awake dhewe. takdirnya. Misalkan ada orang tuju ke situ mau mencari kawruh, keilmuan, itu belum tentu bisa terwujud semua, Mbak. Terus pesan, Mbak, buat saya apa, Mbak? Pesannya buat saya. Ada pesan nggak? Seandainya saya ke situ lagi, dikasih barangkali bangsa Anda mengasih saya cindera mata atau oleh kepada saya gitu. Nang kabeh niku kudu lakon. Harus lelakon. Saya dikasih kalau seandainya lelakon di situ. Dari bangsa kami itu sebuah pilihan yang baik Yang baik, Mbak. untuk menebus. Iya. Puasa seperti puasa muti. 3 hari. Mbah, ngapura nih, saya mau tanya, ini teman saya ini ada yang ngikutin nggak ini? Di depan saya ini. Masih udah bersih nggak yang ini? Kalau saya rasakan, coba. Masih. Sosok apa, Mbak, yang masih ngikutin? Yang baik ya tapi ya. Apa yang emang rasakan? Hah? Pusing, awalnya pusing. Wujud nggak? Wujud nggak? Belum. Sosok harimau. Sosok harimau tadi ya. Ngikut di sebelah mana dia, Mbak? Orang tua, kakek-kakek. Apa tujuannya itu mengikuti dia, Mbak? Coba, apa tujuannya? Hanya menjaganya. Hanya menjaganya. Ya udah, Mbak, saya terima kasih banyak udah dikasih informasi tentang sebuah sendang Sidowaya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya kalau saya ada kata salah. Saya tidak sopan, lancang memanggil panjenengan. Niat saya hanya ingin keweruh, ingin tahu tentang eyang saya, Mbak. Jenengan nggih pun ngertos kula nggih. Nggih. Ada pesan lagi buat saya panjenengan, buat saya dari bangsa panjenengan, buat kula. Lakon tumedak. Nggih. Nanging kabeh niku kudu alon-alon. Nggih, nggih. Ojo kesusu. Nggih, Mbak, nggih. Ono wayahe dewe-dewe. Nggih, nggih. Nggih, ngapura nggih. Salamaken teng bangsane jenengan, salam hormat kula. Salam rahayu nggih, saking kula nggih. Mbak Brawijaya nggih. Kenal kali Mbak Brawijaya nggih. Ngapura sing kuwadah nggih. Jenengan mantuk ki ambak kula teraken. Kiambak mau. Nggih, dibantu buka mboten? Mboten usah. Assalamualaikum Mbak Rahayu. Waalaikumsalam. Sahabat, banyak informasi dari segi yang masuk tadi.
wejengan atau mengatakan kita mendapat komunikasi bahwa di situ itu emang tempatnya zaman dulu dari segi goibnya ya. Di situ emang dulu itu tempatnya untuk mencucikan ari-ari Pati Gajah Mada atau memandikan. Dan di situ banyak cerita-cerita yang lain bahwa di situ tempat pertama Bupati Lamongan Mbah Ronggowadi atau yang bergelar Mbah Surajaya ya. Surajaya itu mandi di situ gitu. Dan dari banyak ya yang main ke Sendang Sidowaya ini, kalau saya ke situ ini banyak niatnya kan, saya nggak tahu niat orang kan masing-masing gitu. Ada yang tadi sosok ini ada yang mengatakan ada yang berzina untuk mencari kekayaan, itu kan pribadinya masing-masing. Dan intinya pesan saya kalau misalkan kita main ke Sendang Sidowaya itu tempatnya sejuk sekali, dan kita dibalik keindahannya kita harus sopan santunnya kalau main ke situ, karena kita itu tamu gitu. Jadinya kita harus permisi atau assalamualaikum atau amit. Dan mungkin sedikit itu tentang sebuah Sendang Sidowaya dari segi goibnya. Dan ikutin terus channel Jelajah Raden Majapahit. Rahayu Rahayu.